Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan parsial orde tinggi. Jadi masih terkait dengan turunan parsial seperti yang sudah kita bahas pada video atau pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tafsiran atau makna ya dari turunan parsial. Ada tafsiran geometris yakni gradien dan ada tafsiran fisis yakni laju ya. Nah, yang dimaksud dengan turunan parsial orde tinggi adalah turunan parsial berikutnya lah ya. Jadi kalau kita sudah punya turunan parsial terhadap x, fx dan fy gitu, itu adalah disebut dengan turunan parsial orde pertama. Yang berikutnya berarti orde kedua, orde ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, misalnya kita punya suatu fungsi dua peubah z, f, x, y. Ya. Nah, kita tahu ini kan akan punya turunan parsial terhadap x. Dalam notasi subscript kita tuliskan fx, x, y. Dan punya turunan parsial terhadap y. Ya. Dan turunan parsialnya ini masih merupakan fungsi dari x dan y secara umum, ya. Sehingga apa? Sehingga ini masih punya turunan parsial terhadap x maupun turunan parsial terhadap y. Jadi fx punya turunan parsial terhadap x, fx juga punya turunan parsial terhadap y. Ditulisnya seperti ini, ya. Ini nanti akan merupakan apa? Merupakan fungsi dari apa? X dan y. Ini juga fungsi dari x dan y. Nah, fxx secara umum merupakan fungsi dari x dan y juga, sehingga dia akan punya turunan parsial terhadap apa? X, punya turunan parsial terhadap y. Jadi ini nanti akan punya fxx terhadap x, punya fxx terhadap y. Demikian pula ini ya, punya turunan parsial fxy terhadap x, punya turunan parsial fxy terhadap y. Ini masih sebagai fungsi x dan y secara umum ya. Nah, untuk menyingkat saya tidak tuliskan lah x, y-nya ya. Ini juga sama ya. Jadi ini nanti akan punya fy terhadap x, akan punya fy terhadap y. Ini sebagai fungsi x dan y. Ini juga nanti akan punya apa? Punya fyxx, fyxx, dan punya fyxy gitu. Ini ada fy terhadap x, punya fy terhadap y, dan seterusnya ya. Jadi ini yang ini adalah turunan parsial ke-1, ini turunan parsial orde 2 atau kedua, ini turunan parsial ke-3. Ya. Nah, ini dalam notasi subscript. Nah, bagaimana kalau kita ungkapkan dalam notasi do ya? Dalam notasi do ya. Nah, kita ingat bahwa fx itu ini x, y-nya saya tidak tulis lah ya. Ini maksudnya fx ini sebagai fungsi dari x dan y. Itu kan sama saja dengan do x dari f atau do f do x. Maka fx terhadap x, ini turunan parsial dari fx terhadap x. Perhatikan bagian ujungnya ini x. Ini artinya do x dari fx. Do fx do x atau do x dari do f do x. Nah, ini ditulis secara ringkas jadi do 2f do x kuadrat. Jadi ini adalah turunan parsial orde kedua. Ya. Fx terhadap y, turunan parsial dari fx terhadap y berarti
fx diturunkan terhadap y, jadi turunkan terhadap y dulu. Nah, kita tulis begini dulu, do y dari fx gitu. Atau do y dari fx sendiri tadi do f do x. Nah, kita tulis menjadi do 2f do y do x ya. Ini order kedua ya. Kemudian fy berarti do f do y gitu ya. fy terhadap x berarti do x dari fy gitu. Atau do x dari do f do y. Berarti kita tulis do 2f do x do y. fy terhadap y. Maka kita tulis ini sama dengan do y dari fy ya. Dari fy. Berarti do y dari do f do y. Atau do 2f do y kuadrat. Ya, demikian seterusnya ya. Jadi kaitannya antara apa? Notasi subskrip dengan notasi do seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ambil salah satu order ketiga ya, yang ini, misalkan f x y x, f x y x. Perhatikan bagian ujungnya ini x ya. Berarti ini do x dari f x y, dari f x y. Kemudian kita tulis lagi nih fx y, perhatikan ujungnya y kan ya. Berarti ini turunan dari fx terhadap y. Berarti do y dari fx. Nah, fx sendiri adalah apa? Fx sendiri kita tulis dulu do x do y. Fx-nya adalah do f do x. Sehingga ini berarti dalam notasi do menjadi do 3f do x do y do x ya. Oke. Itu cara menuliskannya dalam notasi subscript atau dalam notasi do. Baik, kita coba lihat contohnya ya. Misalkan tentukan contoh 1 ya. Tentukan semua turunan parsial orde kedua dari fx, y e pangkat xy. Nah, untuk mendapatkan turunan parsial orde kedua, maka kita harus dapatkan dulu turunan parsial orde pertama ya. Tidak harus berurut ya. Kalau ingin tahu turunan parsial orde ketiga, maka harus tahu dulu dari orde pertama, kedua baru dapatkan ketiga ya. Baik, jadi pertama dia akan punya turunan parsial terhadap x ya. Fx atau do f do x atau do x dari ini. Do x dari e pangkat xy. Karena diturunkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstanta sehingga y-nya turun ke bawah ya. Ke depan sini. Ke bawah ke depan. Jadi y kali e pangkat x gitu. Nah, fx ini merupakan fungsi dari y dan x, maka dia akan punya turunan parsial terhadap. Jadi fx punya turunan parsial terhadap x. Atau do x dari fx. Ya. Berarti
fx ini sudah dapat ini kan ya. Berarti do x dari y kali e pangkat x. X ya, maaf ini, sorry. Ini kelewat dianya ya, oke. Do x dari y e pangkat x ya. Nah, karena y-nya konstan ya, lagi y-nya turun ke sini nih, jadi y kali y, jadi y kuadrat e pangkat xy. Kemudian fx juga akan punya turunan parsial kedua terhadap y. Fx y berarti do y ya, y ini dari fx. Berarti do y dari ini. Nah, ya. Y kali e pangkat x. Nah, karena sekarang yang diturunkannya terhadap apa? Diturunkannya terhadap y, maka kita lihat ini ada y kali e pangkat x, berarti kita bisa pandang seolah perkalian dari u dan v ya. Ini u, ini v. Nah, ingat turunan dari hasil kali kan tinggal u aksen kali v, u aksen kali v ditambah dengan u dikali v aksen itu kan ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini. Pertama turunkan dulu y-nya. Kalau diturunkan y-nya berarti satu ya, turunan dari y satu terhadap y ya. Oke, satu berarti tinggal e kali e pangkat x y, e pangkat x y ditambah dengan u kali v aksen, u-nya ini ya, u-nya itu y kali v aksen. Nah, turunan tadi ini e pangkat x y terhadap y, maka yang konstan x-nya pindahkan ke bagian depan sini. Berarti ini x kali e pangkat xy. Oke, itu turunan parsial orde kedua terhadap y. Ini baru fx. Nah, satu lagi kita punya ya, fy. Jadi fungsi ini juga punya turunan parsial terhadap y. Berarti do y dari f ya, atau do f do y. Atau do y dari e pangkat xy. Nah, karena terhadap y, maka x yang konstanta pindah ke depan sini, x ya. Nah, pindahkan, tapi ini tetap kita tulis ya, jadi e pangkat apa? Xy. Oke. Sekarang kita punya parsial dari y terhadap x. Berarti do x ya, x dari fy. Atau do x dari fy ini. X e pangkat xy. Nah, karena diturunkan parsial terhadap x, maka ini kembali, ini ada x, ini ada e pangkat x ya. Kita pandang sebagai u kali v. Gunakan aturan hasil kali ya, u kali v. U aksen kali v ditambah u kali v aksen. Berarti gimana nih? U aksen kali v ditambah satu sini aja ya. Turunan ini kan satu, berarti tinggal e pangkat xy ditambah dengan u kali v aksen. X turunan dari terhadap x, karena y-nya konstan ya, berarti dia turun ke depan x. Jadi xy, e pangkat xy tetap. Nah, perhatikan bahwa kalau kita bandingkan ini hasilnya apa? Sama ya, ternyata fx-nya dengan fyx itu sama. Ya. Oke, ini sama dengan fxy. Sekarang fy terhadap y. Artinya turunan parsial terhadap y dari fy. Berarti do y dari, nah ini, fy-nya ini. X e pangkat xy. Karena terhadap y, maka x-nya tetap konstan ya. Maka ini biarkan saja, ini ke sini ya. Jadi x kali x kuadrat ya. Berarti x kuadrat e pangkat xy. Oke. Jadi kita sudah dapatkan semua turunan parsial orde kedua. Ini fxx, fxy,
FYX dan FYY. Nah, ternyata bahwa FXY dengan FYX itu sama, ya. Dan memang selalu sama ya, untuk untuk fungsi yang lain juga sama ya, FXY dengan FYX. Jadi hanya masalah urutan menurunkannya saja ya. Baik, kemudian contoh kedua ya, satu lagi lah ya. Contoh 2. Misalkan diketahui f x, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3 plus 3x kuadrat y plus 10 misalnya. Akan tentukan f x x y 1,1. Nah, ini turunan parsial orde ketiga, fx x y. Jadi kita harus dapatkan dulu fx, ya. Berikutnya fxx, berikutnya fxxy. Ya. Kita dapatkan dulu fx, berarti turunan parsial terhadap x dari ini. Langsung saja ya, kita turunkan ini terhadap x ya, berarti ini 2x y pangkat 3 ya. 2x y pangkat 3 ditambah terhadap x. Ini berarti 6xy. Oke. Kemudian f, berikutnya kita akan dapatkan fx terhadap x. Artinya yang ini sekarang kita turunkan terhadap apa? Terhadap x. Berarti apa? Ini 2 ya. 2 y pangkat 3 tetap 2y pangkat 3 gitu. Tambah 6y kan ya? Tambah 6y. Nah, terakhir kita dapatkan apa? fxxy. fxxy artinya fxx kita turunkan terhadap y. Ini kita turunkan terhadap y ini, ya. Berarti apa itu? 6y pangkat 2 ya. Ditambah dengan 6. Dan terakhir ya. Maka fxxy 1,1 artinya memasukkan x-nya 1, y-nya 1. Namun di sini kan nggak ada x-nya ya. Jadi langsung y-nya berarti 6 kali y-nya adalah 1 kuadrat ditambah 6. Berapa ini? 12 ya. Oke, ya. Jadi tinggal ikuti saja apa namanya? Caranya, urutannya ya. Kalau begini fxx-nya berarti fx dulu, baru fxx, baru fxx. Baik, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.